Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia SPD, guru SDN 1 Kaliwadas, akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yuk kita simak penjelasannya. Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada diri sendiri. 4. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat pada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 5. Pendidikan berperan penting bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik dan mengajar. 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu kepada peserta didik. 3. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan peserta didik. Kelima, sistem Ambong, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Keenam, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dirinya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Pendidikan bergerak secara dinamis. 2. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Pendidikan harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Keempat, teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Peserta didik harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya serta doa dan harapan untuknya. Tujuan akhir seluruh rangkaian pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik.